Halo, selamat hari Minggu. Sudah ada siap nih? Laura, Gladys, Baby Bunga, Yolanda, sama Yosia. Selamat hari Minggu kalian semua. Di Udah ada nih, ada David, Caca. Halo, selamat hari Minggu. Halo Indra, ada Jevon juga. Halo. Ada Silva. Halo, selamat hari Minggu nih. Adik-adiknya udah ada suara kan? Atau masih belum bangun? Cuma Zoom-nya doang dinyalain. Udah pada bangun kan ini ya? Hadir, Kak. Oh, hadir. Buat adik-adik yang lain, ajak dong teman-temannya nih biar ibadah PT kita nih rame. Ini masih belum pada on cam, kenapa ini belum mandi?
Atau baru bangun? Ada yang on cam. Ini Gary atau emang namanya Silva nih? Gary, Atau Kak. apa? Gary. Namanya diganti dulu deh. Jangan Silva. Kak Arifa pikirnya Silva. Tadi Kak Arifa pikir cowok. Cewek. Ternyata cowok. Coba di rename dulu nama ID Zoom-nya. Jadi Gary, sektor 8 ya? Atau sektor berapa nih? Sektor 8. Nah, Gary, strip, sektor 8. Biar tahu kakak-kakak lain sama teman-teman yang lain. Tulisnya di mana, Kak? Nanti ada pilih, bentar ya, Kak Arifa ajarin. Kak Arifa pakai laptop jadi bingung. Progress. Oke, selamat pagi, selamat hari Minggu, adik-adik, kakak-kakak layan. Kita berjumpa lagi nih, udah 1 minggu gak ketemu. Semoga adik-adik sama kakak lain sehat selalu ya. Sehat-sehat kan nih? Nih suara, jangan dengar ya suara Karifa emang agak-agak serak-serak basah. Jadi, kita ketemu lagi setelah 1 minggu kita tidak bertemu. Semoga adik-adik tetap semangat mengikuti ibadah PT kita walaupun masih dalam berbentuk Zoom. Nah, aku melihat nih masih banyak nih adik-adik yang masih off kamera. Nah, aku mau nanya nih, sebenarnya adik-adik udah pada bangun atau baru bangun atau masih matanya masih aduh aku mau tidur gitu. Sebenarnya udah mandi tapi mau tidur lagi gitu. Ini gimana? Kenapa ini? Ini masih banyak nih, ada Yosia, ada Gary, ada Gladys. Yang on cam malah kakak-kakak layannya loh. Wah, Gary on cam tuh. Aduh, Karika seneng banget. Ada Baby, ada Gladys, ada Yuke. Yuk on cam yuk. Ada Yolanda juga nih baru masuk. Nah, Laura, ya ampun, Karifa udah lama lo nggak lihat ke Laura on cam. Lihat tuh putih bersinar kayak backgroundnya Karifa, putih, putih-putih bersinar, ada cahaya ilahi ya kan. Yuk, yang belum on cam bisa on cam ya, nggak usah malu. Kita semua itu cantik dan ganteng. Dah. Oke, kita mau mulai ibadah kita nih ya. Semoga adik-adik nih sebenarnya udah siap, tapi karena mungkin agak-agak malu dikit, jadi off cam. Nah, padahal kakaknya udah muka cerah, semoga nanti adik-adik on cam ya, jangan off cam. Kita nggak gigit kok. Kita kan mau senang-senang gitu kan, mau kita senang-senang mau muji Tuhan Yesus, bertemu dengan teman-teman juga, seperti itu. Nah, sambil kita mau mulai ibadah, teman adik-adik juga mungkin bisa ajak-ajak teman-teman yang lainnya di chat, di WA,
yuk kita join ibadah yuk. Udah lama nih nggak ketemu seminggu kan. Udah lama nggak ketemu selama seminggu, cuma lewat Zoom aja. Nah, ketemu lagi seminggu kemudian di ibadah PT. Oke, kita hari ini akan mulai ibadah kita. Terima kasih. Oke, kita akan mulai ibadah hari Minggu kita di Persekutuan Teruna. Sebelum kita mulai ibadah kita ikuti dulu yuk tata tertib ibadah kita. Yang pertama, wajib lagi, yaitu siapkan Alkitab kita, persembahan, HP-nya, persembahan, dan berpakaian rapi. Nah, kita kan mau memuji Tuhan, mengikuti ibadah ini, menghadap Tuhan, otomatis kita berpakaian rapi ya, bukan berpakaian santai, karena kita kan mau beribadah. Nah, yang kedua, ID Zoom diganti menjadi nama sektor. Contohnya, Daniel sektor 4. Ada contohnya kayak itu, Gary sektor 8, ada Yolanda sektor 2. Nah, seperti itu. Jadi, biar kakak lain sama teman-teman lain tahu, adik-adik lain tahu kalau sektor berapa sih, gitu kan. Kayak Yosi sektor 4, oh berarti mungkin di sekitar KI kali ya rumahnya. Nah, mungkin seperti itu, biar kakak-kakak sama teman-teman lain tahu. Nah, yang ketiga, adik layan dan kakak layan diharapkan mute mic saat ibadah berlangsung, kecuali ada sesi tanya jawab. Misalkan nanti mungkin Kak Morla atau Kak Arifan nih minta tolong bantu baca Alkitab, atau ada pertanyaan, iseng-iseng diskusi. Nah, jadi adik-adik mungkin bisa on mic ya. Nah, yang keempat, adik layan dan kakak layan diharapkan on cam saat ibadah berlangsung. Nah, diharapkan on cam. Nah, berarti kan harus on cam nih adik-adik supaya kakak-kakak bisa lihat nih. Adik-adik ini mukanya udah seger, udah semangat belum untuk ngikuti ibadah PT kita pada minggu ini? Apakah masih lesu? Apakah malah baru bangun tidur kan? Nah, sebenarnya itu biar kakak-kakak melihat. Padahal muka kakak adik-adik ini cantik dan ganteng loh. Jadi kakak-kakaknya itu tergugah gitu. Nah, yang kelima, jika ada rekaman atau suara yang kurang jelas, silakan tulis di kolom chat atau kolom komentar. Misalnya suara Karifa, Kak, suaranya terlalu kecil. Oh, nanti suara Karifa gedein. Atau, Kak, lagunya ada kresek-kresek, ada bunyi-bunyi kresek-kresek gitu. Oh, nanti dibantu sama kakak-kakak yang operator kayak Kak Daniel atau Kak Jere, seperti itu. Nah, yang terakhir, jika ada yang ingin didoakan, silakan tulis di kolom komentar. Misalkan nanti nih ada yang mau UTS ya, kalau nggak salah kalau Kariko lihat ada yang mau UTS nanti, atau ada ulangan harian, atau ada yang kurang sehat. Nah, tulis di kolom chat ya, biar nanti didoakan sama yang bertugas doa syafaat. Yang bertugas doa syafaat, nah ditulis sebelum doa syafaat otomatis seperti itu. Jangan mau doa syafaat baru ditulis, nanti bingung yang mau doa syafaat. Seperti itu ya adik-adik ya. Oke Kak, next. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita latihan lagu dulu yuk. Mungkin ada lagu-lagu yang mungkin adik-adik kurang paham atau kurang mengerti. Nah, supaya jadi tambahan nih musik nih biar tahu oh nadanya seperti ini, lagunya seperti ini. Nah, kita latihan lagu dulu yuk. Lagu pertama lagu Menghadap Tuhan dari KJ 21 bait 1 Hari Minggu Hari yang Mulia.
Oke, itu lagu pertama. Mungkin kalau nggak salah Kak Rifa mikir ada di lagu KC ya, ada di Gedung Ceria dulu. Nah, lagu kedua kita masuk lagu Masuk Firman dari KJ 51, bait pertama Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Oke, tadi lagu Masuk Firman. Nah, kita merespon firman nanti dari GB 107, bait pertama, Ikutlah Tuhan dalam terang. Ikutlah Tuhan dalam terang, tinggalkan yang gelap, dan ingat kewajibanmu, lakukan firman-Nya. Berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Lagu persembahan kita hari ini dari KJ 302, bait pertama, Ku Beri Persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Oke, tadi lagu persembahan. Nah, latihan lagu terakhir kita nih dari lagu penutup KJ 356, bait pertama, Tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya, belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, itulah rantingnya. Oke, tadi lagu-lagu yang akan kita nyanyikan pada ibadah hari ini. Semoga adik-adik pada tahu ya. Ada mungkin kan tadi lagu-lagu yang di waktu adik-adik masih PA ada dinyanyikan. Mungkin bedanya kalau yang di PA KC ya, Kidung Ceria. Kalau kita udah memakai Kidung Jemaat. Nah, kita mau mulai ibadah kita hari ini. Hari ini semoga adik-adik juga ceria mengikuti ibadah kita hari ini dan merenungi firman yang nanti akan dibawakan. Nah, sebelum kita masuk firman Tuhan, adik-adik dipersilakan saat teduh dulu. Dipersilakan adik-adik kakak-kakak untuk bersaat teduh. Amin. Nah,
Nah, sebelum kita memasuki ibadah kita, mulai ibadah kita, supaya terbakar semangat kita untuk mengikuti ibadah PT kita ini nih, walaupun lewat Zoom doang, lewat daring, nah kita akan menyanyikan lagu Mars Persekutuan Teruna, Teruna Harapan Negeri. Tadi udah semangat ya nyanyi lagu Mars, jadi terbakar semangat kita untuk mengikuti ibadah kita hari ini. Nah, kita akan menghadap Tuhan, kita akan menyanyikan lagu dari KJ21, bait pertama dan kedua, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Oke, kita masuk dalam doa. Mari kakak-kakak, adik-adik kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami dapat berkumpul lagi di ibadah PT hari ini, ya Tuhan, walaupun melalui Zoom Tuhan. Berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, tidak kurang sesuatu apapun Tuhan. Berkatilah jaringan yang kami gunakan supaya ibadah ini juga berjalan dengan lancar Tuhan. Tuhan juga berkati nanti Kak Morla yang akan membawa firman Tuhan. Semoga firman-Nya nanti akan dibawakan dapat kami renungi, dapat kami lakukan untuk kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, kita akan membaca Mazmur
Nah, kita buka dulu yuk di Alkitab kita, Mazmur 119 ayat 19 sampai 11. Ayat 9 sampai 11. Aku mau minta tolong Gary bisa untuk baca Alkitab bareng aku. Gary-nya keluar, Kak Rifa. Mungkin Oh, sinyalnya bermasalah. iya, mungkin sinyalnya bermasalah ya. Aduh, sedih hatiku. Mungkin Indra bisa bantu Karifa. Boleh on kamera, Indra? Sabar Kak, lagi nge-lag. Oh, oke. Karifa tungguin. Kak Rifa, maaf. Mungkin yang lain. Indranya mungkin gangguan sinyal juga. Ya, sinyal kayaknya tidak lagi bersahabat ya dengan kita. Padahal barusan didoain ya. Abel bisa bantu Karifa, Abel? Bisa, Kak. Oke. Karifa baca tercetak keluar, Abel tercetak ke dalam ya. Oke, Kak. Oke. Mazmur 119 ayat 9 sampai 11. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaga sesuai firman-Mu, Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu, Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu. supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Oke, makasih Abel. Oke, tadi kita udah baca Mazmur. Semoga tadi Mazmur tadi juga bisa adik-adik resapi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita akan masuk lagu, masuk firman dari KJ 51, bait pertama dan kedua, Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hartamu, oleh-Mu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Alkitab membimbingku pada juru selamatku dan membuatku sadar bila aku tak benar. Dua masuk firman, dipersilakan Kak Morla. Ya, suara aku jelas? Jelas ya? Oke, kalau misalkan nanti ada putus-putus bisa langsung bilang di kolom chat aja ya. Sebelum kita masuk ke pemberitaan firman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapak, selamat pagi. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan, kalau kembali lagi Engkau boleh kumpulkan kami Tuhan, anak-anak-Mu, di ibadah IMPT hari Minggu ini Tuhan. Kami mau berdoa Bapak sebelumnya Tuhan kepada adik-adik kami yang mungkin belum dapat hadir pada hari ini.
apapun kondisi mereka Tuhan, Engkau yang boleh ketuk pintu hati mereka Tuhan untuk bisa bergabung bersama kami ke depannya Tuhan, di ibadah-ibadah ke depannya Tuhan. Dan biarlah Engkau yang juga pimpin kami semua yang saat ini hadir Tuhan di sini, yang sudah sungguh-sungguh ingin memberi waktu untuk bersekutu bersama Tuhan, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu dalam IMPT pagi hari ini. Biarlah kami dapat betul-betul fokus mendengarkan firman dan turut merenungkan apa yang akan nanti dibagikan ya Bapak. Dan biarlah setiap firman yang boleh kami dengar tidak hanya masuk kuping kanan keluar kuping kiri Tuhan, tidak hanya sebentar aja Tuhan kami ketahui, tapi betul-betul dapat tertanam dalam hati kami masing-masing Tuhan, baik adik-adik kami, kakak-kakak yang nanti mendengar maupun hamba-Mu sendiri yang akan menyampaikan ya Tuhan. Engkau yang berikan koneksi internet yang lancar juga Tuhan, sehingga nanti penyampaian firman ini dapat berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir Tuhan. Kami serahkan jalannya pemberitaan firman hari dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Nah, ini pembacaan Alkitab hari ini dari Imamat 19 ayat 1 sampai 4. Kita mau baca, ini ada 4 ayat aja. Mau minta tolong Laura. Masih ada Laura di sini? Ada ya. Laura bisa tolong bantu Kamorla untuk baca ganti-gantian? Bisa, Kak. Oke. Semua buka ya Alkitabnya dari Imamat 19 ayat 1 sampai 4. Imamat 19 ayat yang pertama sampai yang keempat. Laura kalau udah ketemu bilang ya. Sudah, Kak. Oke. Teman-teman kakak yang lain juga udah ketemu ya. Kita bisa baca. Kamorla akan baca ayatnya yang ganjil, ayat pertama. Terus Laura yang ayat genap yang kedua gitu ya. Seterusnya sampai kita ganti-gantian sampai ayat 4. Ya, Imamat 19 ayat 1 sampai 4. Ayat yang pertama. Tuhan berfirman kepada Musa. Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduskanlah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala dan janganlah kamu membuat bagimu dewan tuangan. Akulah Tuhan Allahmu. Oke, sampai situ. Terima kasih Laura. Oke, ya adik-adik, kakak, ini topik kita hari ini ya, sharing firman hari ini judulnya adalah kekudusan dan penghormatan. Nah, buat anak muda zaman sekarang gitu ya, ngomongin kekudusan gitu, apalagi adik-adik ABG kayak adik-adik sekalian ya, maksudnya ketika ngomongin hal kudus, kekudusan, mungkin itu kayak satu hal yang apa sih jauh banget di atas gitu, yang sempurna hanyalah Allah gitu. Kayaknya itu hal yang jarang diangkat gitu ya, topik ini dalam khususnya dalam topik-topik khotbah remaja gitu ya. Dan kadang-kadang remaja pun mendengar ini kayak nggak kebayang gitu, kudus itu seperti apa gitu. Maksudnya dalam hidup adik-adik dengan mungkin masalahnya masing-masing yang begini begitu, kayak ngomongin kudus tuh yang seperti apa, sesempurna apa gitu soal kudus. Makanya kalau aku tanya gitu, ada nggak sih yang kebayang arti kata kudus tuh apa? Kalau kita dengar kata kudus, kota kudus gitu di Jawa, enggak. Apa sih itu kudus? Kebayang nggak sih? Kadang-kadang mungkin kalau waktu Kamorla coba persiapan ya, bahkan Kamorla aja agak nggak kebayang gitu kalau ditanyain kudus tuh apa? Kenapa mungkin teman-teman adik-adik dan kakak juga agak nggak kebayang kudus tuh kayak apa, karena
kita mungkin seperti tidak pernah melihat langsung gitu ya. Orang ini tuh kudus gitu di depan mata kita. Kalau kita ditanya jujur tuh apa sih gitu. Mungkin karena kita tahu nih contoh jujur gitu, Kamorla, kalau misalkan kita nggak bohong ya namanya kita jujur gitu. Kita melakukan berkata apa sesuai yang terjadi ya kita jujur. Kita udah pernah ngelakuin sendiri gitu. Jadi kebayang oh itu namanya jujur. Atau kita lihat orang tua kita gitu. Mereka mereka kerjanya bagus nih, nggak macam-macam. Oh kita bisa bilang mereka orang yang jujur kayak gitu. Jadi jelas gitu maknanya itu jujur. Tapi ketika ditanya yang kudus tuh seperti apa kayak siapa ya manusia seperti apa yang kita bisa bilang kudus, apalagi kalau kita tengok diri sendiri gitu. Bisa nggak ya kita dibilang kudus kayak aku yang begini gitu kan. Jadi mungkin secara konseptual agak ngawang ya, maksudnya kekudusan itu seperti apa. Nah, mungkin kamu coba sederhanakan, coba cari di KBBI aja gitu kan. Arti kata kudus apa? Biar gampang. Nah, arti kata kudus kalau di KBBI itu artinya suci atau murni. Nah, apakah sudah mulai jelas atau masih bingung arti kata kudus? Suci atau murni. Terasa kemurniannya. Itu apa iklan apa tuh ya? Air putih kayaknya, apa minyak. Nah, mungkin kalau masih bingung nih. Nah, kalau masih agak bingung, apa sih maksudnya suci, murni, kudus? Sekarang kamulah cari nih lawan kata kudus tuh apa? Nah, lawan kata kudus adalah kotor, hina, bernoda. Nah, mungkin makin lama makin mulai tergambar ya. Jadi kudus tuh berarti yang tidak kotor, tidak hina, dan tidak bernoda. Atau ya tadi dalam kata lain di KBBI suci, murni. Nah, ya ini mungkin bisa sedikit membantu kita. Susu beruang ternyata yang terasa kemurniannya itu kata Karifa. Oh gitu ya, oke. Pantesan sering dengar. Nah, jadi mungkin sedikit memberi gambaran kali itu ya terkait kekudusan itu seperti apa ya tadi yang kita bisa Kamorla kasih contoh ya kalau dari KBBI artinya suci atau murni atau kita coba tarik lawan katanya. Lawan kata kudus itu kotor, hina, dan bernoda. Kan kita jadi harusnya lebih mudah juga memahami gitu bahwa yang kudus tuh berarti seperti apa. Gitu. Nah, sekarang kita mau coba dalami dari firman yang kita baca hari ini ya. Dari Imamat 19 ayat 1 sampai 4. Nah, judul perikopnya sendiri itu dinamakan oleh LAI kudusnya hidup ya. Jadi emang udah bahasan perikopnya itu tentang kekudusan. Tapi karena kita bacanya cuma separoh sih. Nah, kalau kita baca sampai akhir tuh, sampai ayatnya yang ke-37, dari ayat pasal 19, ayat 1 sampai 37, itu full ngomongin kayak apa sih kekudusan itu yang Tuhan mau dalam konteks bangsa Israel pada zaman itu gitu ya. Jadi di situ kita bakal lihat lah sepanjang itu tuh ngomongin soal kekudusan itu seperti apa. Nah, sebelum kita bahas kekudusan itu yang kayak gimana, contohnya, kita baiknya paham dulu nih dasarnya. Kenapa kita sebagai umat percaya harus hidup kudus? Ya kan, sebelum kita gali macam-macam tentang how-nya, bagaimananya, caranya, contoh-contohnya, praktisnya, kita mesti tahu dulu kenapanya gitu, why-nya, alasannya kenapa harus kudus, kenapa nggak bisa sesuka-suka gue aja hidup kayak gitu. Kan enaknya kalau sesuka kita aja kan. Ya, nah itu sebenarnya kita udah tertuang tuh di ayat 1 dan 2, pasal 19 ayat 1 dan 2 itu udah jelas banget. Kamu bacain ya. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Nah di situ udah jelas ya, ternyata dasar yang Tuhan kasih kenapa bangsa Israel saat itu diperintahkan untuk hidup kudus adalah karena Tuhan sendiri kudus. Nah sekarang pertanyaannya kenapa? Kenapa kalau Tuhan kudus, bangsa Israel harus kudus juga? Nah kita harus tahu nih, sebelumnya itu, sebelum konteks seluruh imamat ini ada yang namanya konteks penebusan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, gitu kan, oleh Tuhan melalui Musa. Jadi sebelumnya bangsa Israel ini kan kita udah tahu ya, kayaknya topik-topik khotbah sebelum ini juga kita bahas tentang itu gitu, bahwa bangsa Israel itu sempat namanya mengalami perbudakan di Mesir.
kayak gitu. Dan beratus-ratus tahun lamanya mereka jadi budak. Nah, disitulah ada akhirnya melalui Musa Tuhan menebus bangsa Israel, mengeluarkan bangsa Israel itu keluar dari Mesir tersebut, kayak gitu. Nah, itu yang itu di kitab Keluaran ya jelasnya. Nah, sekarang kalau kita ngomongin konsep penebusan gitu, jadi berarti bangsa Israel yang dulunya menjadi budak atau kepunyaannya orang Mesir itu, sekarang Tuhan udah ambil alih, Tuhan udah beli dan sudah tebus, sehingga mereka bangsa Israel ini sekarang menjadi kepunyaannya Tuhan. Gitu. Nah, itu konsep kekudusan ya. Jadi kalau kamu kasih gambaran lebih jelas lagi, mungkin kayak gini. Contoh kayak misalkan anak angkat mungkin ya, kita bisa mungkin coba ilustrasikan gitu. Bayangin ya, misalkan ada satu kisah lah, ada seorang orang tua lah, ayah dan seorang pasangan suami istri kayak gitu. Misalkan mereka dari keluarga terpandang lah, keluarga yang berada, suaminya misalkan pejabat segala macam, mereka berdua takut akan Tuhan kayak gitu. Nah, cuma memang Tuhan tidak berikan keturunan secara langsung misalkan saat itu. Jadi istrinya tidak bisa melahirkan anak kayak gitu, dan sudah usaha segala macam juga nggak bisa. Akhirnya mereka memutuskan, oke, mari kita adopsi, kita angkat anak yuk gitu. Perlakukan dia sebagai anak kita sendiri gitu. Akhirnya mereka adopsilah seorang anak gitu ya, dari ya mungkin dari anggaplah dari panti asuhan kayak gitu ya. Diadopsi satu anak menjadi anak mereka yang sudah legal gitu secara hukum, ini menjadi anak mereka, sudah diangkat menjadi anak mereka. Nah, sekarang kita lihat ya, anak ini yang mungkin dulu hidupnya gitu sesuka-suka dia gitu. Mungkin waktu mungkin sebelum dia diangkat gitu ya, mungkin dia hidupnya ya aku maunya begini, aku nggak mau gitu, sesuka-suka hati dia lah gitu. Cuma ketika dia sudah diangkat anak oleh orang tua tadi, otomatis dia harus mengikuti gitu kan. Seperti apa sih hidup orang tuanya ini gitu. Ada aturannya gitu, ada cara-caranya. Jadi sebagaimana orang tuanya hidup, anak ini yang sudah diangkat pun dia harus hidup seperti itu. Nah, mungkin itu salah satu gambaran yang mudah ya buat kita mengerti kenapa bangsa Israel pada saat itu harus hidup kudus. Karena Tuhan bilang, sebab aku kudus. Karena Tuhan sudah membeli bangsa Israel. Bangsa Israel sekarang kepunyaannya Tuhan. Udah jadi anaknya Tuhan, gitu, anak angkatnya Tuhan. Sehingga yang tadinya bangsa Israel hidup sesuka mereka, atau mungkin hidup dalam perbudakan sesuka atasannya dulu gitu ya. Mereka disuruh ini itu, atau ya segala macamnya. Nah, itu udah nggak boleh lagi kayak gitu. Mereka sekarang harus ikut sebagaimana Tuhan hidup. Yaitu hidup apa? Hidup kudus. Gitu. Jadi kayak, nah, mungkin di sini kita perlu jelas juga bahwa hidup dalam kekudusan itu bukan syarat ya. Jadi bukan kita hidup bangsa Israel hidup kudus baru Tuhan mau jadi baru deh oke, kamu jadi anak aku gitu karena kamu sudah hidup kudus. Bukan syarat. Bukan syarat kita baik jadi anak yang baik biar kita diangkat jadi anak, bukan. Tapi justru karena kita sudah dipilih dulu, kita sudah diangkat, kita sudah dijadikan anak angkat gitu, sudah dijadikan anak, bangsa Israel sudah ditebus oleh Tuhan, maka hidup kudus itu menjadi satu tanggung jawab gitu ya. Kalau Kamora bisa bilang itu tanggung jawab yang otomatis gitu, karena status kita sudah berubah gitu. Itu mungkin untuk dasarnya ya. Jadi dasar kenapa sih orang percaya atau baik bangsa Israel saat itu maupun kita orang percaya zaman sekarang diharuskan untuk hidup kudus, yaitu karena kita ini kepunyaannya Tuhan gitu. Karena dan Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus. Jadi kita harus ikut seperti sebagaimana Tuhan hidup, berusaha mengejar hidup dalam kekudusan tersebut. Itu dasarnya. Ya. Nah, terus yang barulah kita masuk nih jadi di perikop ini ya, setelah Tuhan kasih dasarnya di ayat 1 dan 2. Nah, sebenarnya ayat 3 sampai 37 tuh panjang, barulah berisi tentang cara-caranya, how-how-nya, bagaimananya. Apa sih yang harus diperbuat bangsa Israel untuk hidup dalam kekudusan tersebut. Nah, cuma sebelum kamu bahas cara-caranya, mungkin satu ilustrasi lagi ya terkait
kekudusan yang mau kamu jelasin tentang kita bayangin kan tadi kalau KBBI itu ngambil arti kekudusan, kudus itu suci ya, suci murni. Dan lawan katanya itu adalah kotor, hina, bernoda. Jadi mungkin salah satu gambaran juga yang bisa kamu bawa gitu terkait kudus itu anggaplah kayak misalkan kita dari kecil, waktu kecil tuh punya satu sapu tangan putih. Kita bayangin masing-masing ya, kita waktu kecil tuh punya sapu tangan putih nih. Nah, sapu tangan putih ini misalkan dari Kamorla TK udah dikasih nih sapu tangan putih, jadi kesayangan Kamorla. Nah, itu sepanjang Kamorla hidup gitu ya, mulai tumbuh gitu jadi anak SD, SMP, Kamorla pakai terus tuh di berbagai kegiatan Kamorla. Jadi sapu tangan yang putih ini, yang tadinya putih bersih gitu, akhirnya terpakai buat ini, akhirnya ternoda gitu. Mungkin bisa dicuci nih, cuma kadang-kadang ya makin lama kita makin pakai, pada akhirnya yang namanya sapu tangan putih bersih, apakah akan selalu putih bersih kinclong seperti awal lagi? Enggak kan, pasti seiring berjalannya waktu itu mereka makin lama ya dan mereka sudah karena sapu tangan ini kayak dipakai untuk berbagai kegiatan gitu ya. Dia menghadapi banyak hal lah sih, Mbak. Kalau kita ngomongin sih sapu tangan putih ini menghadapi banyak hal dalam kehidupan, dalam menemani kehidupan Kamorla kayak gitu kan. Dia dipakai misalkan buat olahraga, buat apa, kalau lagi capek, kalau lagi apa dipakai sapu tangan ini gitu. Akhirnya makin lama jadi usang juga gitu. Nah, itu mungkin sedikit gambaran juga bahwa dalam hidup kita yang namanya kekudusan itu apa ya? Ya semakin lama kita akan, misalnya itu hal yang terus akan kita usahakan gitu. Kamorla yang tadinya sapu tangan ini kalau kotor gitu kan pasti akan Kamorla cuci lagi gitu kan biar bersih gitu, dan itu setiap hari, dan perjuangannya tuh akan terus menerus gitu, berusaha agar sapu tangan ini nggak makin kotor kayak gitu kan. Nah, sama kayak usaha dalam kita mengejar dalam menjaga kekudusan itu bukan sekali jadi gitu ya, bukan kayak udah pokoknya pas jadi udah terima Kristus, Kristen udah langsung kudus, bisa nih kita gampang lah ini untuk kedepannya dalam hidup kudus. Enggak juga gitu. Baik dari kita waktu kecil, SD, dari waktu PA gitu kan, pasti ada masalahnya, tantangannya dalam hidup kudus. Nah, waktu kalian seumur segini pun, umur PT, SMP, SMA, ada juga sendiri tantangannya seperti apa sih buat kalian menjaga hidup kekudusan. Dan beda juga pasti tantangannya ketika ngomongin ke kakak-kakak lain gitu, umur 20-30 ke atas pasti beda gitu tantangannya, apalagi nih dalam kita menjaga kekudusan. Itu yang akhirnya itu jadi usaha sehari-hari ya kalau kami bilang, untuk kita terus berjuang mengejar kekudusan itu, karena sepanjang kita hidup pasti tantangannya beda lagi gitu. Mungkin kita udah selesai dalam masalah ini, kita akan ketemu lagi masalah yang berbeda. Nah, itulah makanya kita bisa belajar ya. Kalau kamu kasih contoh gitu tentang apa aja sih yang harus dilakukan untuk hidup kudus, nggak ada textbooks-nya gitu. Susah gitu buat kita praktekkan. Bahkan apa yang ada dalam imamat pun ya kan dia udah menerangkan banyak hal gitu kan tentang hidup kudus. Itu pun kita mesti lihat itu konteksnya zaman dulu kayak gitu. Nah, kita harus coba renungkan lagi nih dalam konteks zaman sekarang tuh seperti apa jadi sekarang penerapannya. Karena akan banyak banget, luas banget aplikasinya ya kalau kita ngomongin tentang hidup kudus. Ini aja di imamat ini kita cuma baca sampai 4 ya, ayat 4. Padahal itu dia ada sampai ayat 37 gitu. Nah, makanya mungkin kita bisa coba fokuskan apa sih yang di ayat 1 sampai 4 ini contoh hidup kudus yang diterangkan, yang diperintahkan Tuhan. Nah, kita pertama nih yang kita bisa lihat ternyata di ayat 3. Jadi kan setelah Tuhan kasih dasarnya ya kenapa manusia harus hidup kudus gitu di ayat 1 dan 2. Di ayat 3 Tuhan langsung kasih salah satu contoh nih. Dia bilang gini, setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya. Jadi bahkan contoh pertama yang Tuhan kasih terkait setelah Tuhan bilang kamu harus hidup kudus gitu kan. Tuhan bilang, abis itu Tuhan bilang kamu harus menyegani ibumu dan ayahmu gitu. Jadi Kamorla ini salah satu contoh yang mungkin cukup baik juga ya, mungkin untuk adik-adik
zaman sekarang gitu ya, baik Teruna maupun mungkin Kamora juga ya, kakak-kakak di sini yang udah lebih dewasa, ternyata sepenting itu terkait hormat kita kepada orang tua gitu. Gampang nggak sih menghormati orang tua, menyegani orang tua? Gampang nggak sih kita buat ya hormat, menghargai orang tua gitu? Nah, jawabannya mungkin susah-susah gampang, gampang-gampang susah gitu. Karena kalau kita bilang iya, aku misalnya nggak ngata-ngatain gitu kok orang tua, enggak gitu. Cuma hormat itu seperti apa? Kalau kita apalagi adik Kamora juga pernah ABG lah ya. Zaman dulu gitu ya mungkin tanpa sadar istilahnya mama ngomong apa gitu kan kita apaan sih nggak mau denger kayak gitu. Adalah masa-masa seperti itu gitu kan ya mungkin kalau adik-adik coba lihat lagi gitu ada kayak gitu nggak sih perilakunya terhadap mama papa gitu. Kadang-kadang apakah kita karena gini, karena kalau kita bilang gampang kok hormat sama orang tua, tapi mungkin kadang-kadang kalau kita lihat lagi justru karena mereka orang yang terdekat sama kita gitu. Jadinya kayak kita udah nggak sadar nih bahwa ada sikap-sikap kita yang sebenarnya menyakiti mereka juga gitu tanpa kita sadari gitu. Kita ketemu mungkin kalau di sekolah kita berapa jam sih gitu kan adik-adik sekolah 6 jam 8 jam gitu. Tapi sisanya di rumah gitu kan. Pasti berinteraksinya sama orang tua, sama orang-orang di rumah gitu. Nah, dalam berjam-jam itu gitu mungkin justru ya karena mereka orang terdekat gitu. Seringkali ya kita tidak sadar gitu. Ada sikap-sikap kita yang tanpa sadar mungkin menyakiti hati kayak gitu. Yang kita juga nggak tahu ternyata mama begini nggak suka ya aku kayak gini gitu. Nah, itu yang mungkin kita perlu refleksi masing-masing ya. Ada nggak sih kata-kata kita, ucapan kita, sikap kita yang ternyata sebenarnya kita lagi mengabaikan orang tua loh gitu. Padahal Tuhan dengan jelas gitu memerintahkan di ayat 3 tadi tentang setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya gitu. Atau kalau kamu bisa kasih contoh lain, bahkan di Keluaran 20 ayat 12 itu tuh hukum Taurat ya. Hukum Taurat pun dengan jelas gitu menjelaskan bahwa hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu kayak gitu. Nah, itu berarti sepenting itu gitu. Tuhan bilang bahwa kamu sebagai umatku harus menghormati ayahmu dan ibumu. Karena kalau kita mau fair aja ya, maksudnya kalau kita aja nggak bisa menghormati orang tua, orang yang jelas-jelas terdekat sama kita, orang yang jelas-jelas pasti sayang sama kita, pasti mau yang terbaik buat kita. Kalau orang tua aja kita tidak bisa hormati sebagaimana harusnya, tidak kita kurang hargai dan kita ya masih sakiti hatinya gitu tanpa kita sadar, apalagi Tuhan gitu kan. Nah, mungkin dari situ kita berangkat dulu ya, bagaimana kita sudah seperti apa sih kita terhadap orang tua kita masing-masing di rumah. Kita udah masih mau dengerin nggak sih mama papa ngomong apa. Mungkin ya itu masih sekarang zaman-zaman remaja kayak mulai merasa aku lebih ngerti dari papa mama gitu. Aku lebih tahu lah hidup aku mau gimana. Atau bahkan mungkin yang seumuran Kamora juga gitu kayak kita ketika udah statusnya udah dewasa gitu kan. Jadinya pikirannya ya gue lebih paham lah sama hidup gue sendiri gitu. Nah, itu yang kita tetap perlu jaga agar jangan sampai kita jadi tidak menghormati ataupun menghargai orang tua kita lagi. Itu yang pertama di ayat 3. Nah, terus yang kedua itu di ayat 4, salah satu contoh lagi nih yang Tuhan kasih tentang bagaimana untuk hidup kudus adalah yang kamu bacain ya ayat 4. Janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan. Akulah Tuhan Allahmu. Nah, jadi pertama kan tadi itu ya tentang hormat kepada orang tua. Nah, yang kedua, Tuhan tuh mengangkat isu tentang berhala gitu. Jadi kalau zaman bangsa Israel itu kan berhalanya apa sih zaman dulu? Kalau dulu itu pas bangsa Israel mungkin kita pernah dengar tentang kisah anak lembu atau anak kerbau emas ya kan, itu yang
bangsa Israel bikin sendiri tuh si anak lembu emas ini untuk sebagai Tuhan pengganti untuk disembah ketika Musa tuh naik ke Gunung Sinai, nggak turun-turun. Bangsa Musa mulai kebingungan siapa nih harus kita sembah karena mereka bikin sendirilah Tuhannya. Nah itu tuh contoh berhala zaman bangsa Israel dulu ya, zaman dulu tuh itu dewa-dewa yang akhirnya bangsa Israel lebih memilih untuk menyembah mereka karena mungkin mereka bangsa Israel mulai nggak yakin nih sama keberadaan Tuhan. Itulah yang disebut berhala-berhala. Nah itu yang Tuhan nggak mau pada zaman itu. Jangan kamu harus setia sama aku. Nggak boleh tuh menyembah. Nggak boleh istilahnya Tuhan Allah tuh jadi salah satu Tuhan di antara sekian banyak Tuhan yang kamu sembah. Enggak, hanya boleh Dia doang yang kita sembah. Itu yang Tuhan tegaskan pada zaman itu di kitab Imamat ini kepada bangsa Israel. Nah, kalau zaman sekarang, apakah adik-adik ada yang bikin lembu emas gitu karena untuk menyembah gitu, atau ada dewa-dewa lain gitu kan? Ya mungkin zaman sekarang hal-hal seperti itu kayak jauh ya dari kita, agak jauh lah dari kita. Aku nggak tahu, mungkin ada, mudah-mudahan nggak ada juga yang kayak gitu ya. Kamu asumsikan jauh lah terkait itu. Nah, kita mungkin cuma mesti bicara gitu bahwa berarti apakah artinya kalau kita nggak nyembah dewa lain, kalau kita nggak nyembah ilah lain, kalau kita nggak bikin lembu emas, apakah artinya kita nggak punya berhala lain selain Tuhan? Nah, enggak juga. Nah, itu yang perlu kita coba renungkan. Ternyata zaman sekarang ada yang namanya berhala-berhala modern kayak gitu ya. Jadi berhala zaman kini. Karena konsep berhala itu apa sih? Yaitu adalah sesuatu hal yang kita sembah selain dari Tuhan gitu kan. Suatu hal yang mengalihkan fokus pikiran kita, hati kita daripada Tuhan. Jadi kalau udah ada satu hal yang mengalihkan fokus kita, hidup kita, tujuan hidup kita, hati kita daripada Tuhan itu sendiri, ya itu sebenarnya udah tergolong sebagai berhala. Nah itu yang kita semua perlu cek juga nih, apa sih berhala-berhala modern gitu yang mungkin kita semua tanpa sadar lagi memperlakukan dia sebagai Tuhan. Contoh, misalkan kalau orang dewasa mungkin ngomongin uang gitu ya, kayaknya uang nih, maksudnya bukan berarti ya orang-orang yang mengejar uang banget itu baru tergolong itu ya menyembah uang ya. Maksudnya orang-orang yang kayaknya apa duit gitu. Ya itu iya gitu kan. Berarti dia kelihatan jelas bahwa dia itu menyembah uang gitu kan. Memberhalakan uang. Nah, cuma orang-orang juga yang apa-apa khawatir duit gitu. Maksudnya kayak aduh nggak ada nih, aduh uang ini nggak ada. Itu juga kan kita bisa lihat bahwa fokus dia tuh bukan Tuhan yang mencukupkan lagi, tapi kekhawatirannya tentang uang lagi. Nah itu juga kan salah satu, berarti sebenarnya tanpa sadar lagi memberhalakan uang itu gitu. Ketika kayak aku nggak punya gitu, banyak kita tenggelam sama kekhawatiran terkait uang tersebut gitu. Itu uang satu. Ya aku yakin mungkin adik-adik zaman sekarang juga belum sampai tahap itu. Nah, terus berarti kalau remaja zaman sekarang apa sih yang menyita waktu kalian? Nah, ini mungkin sebelum kamu uraikan, kita bisa ambil sejenak waktu mikir dulu ya. Apa sih yang menyita waktu kalian sepanjang hidup ini gitu? Di masa remaja ini yang mengalihkan fokus kalian daripada Tuhan. Mengalihkan fokus kalian daripada hidup yang benar. Yang mungkin bikin kalian mikir nih, hari ini PT, pagi ini PT, tapi ada ini kalau zaman dulu Kamorla tuh mungkin pas PA ya, sekolah minggu. Aduh, sekolah minggu sama dulu nonton apa Doraemon kali ya, yang pagi-pagi ada di RCTI gitu kan. Aduh, apa nih hal yang bikin kita mikir gitu. Mau pilih yang mana ya? Aku lebih suka ini nih daripada itu gitu, daripada ikut ibadah. Nah, ada nggak sih hal yang bikin kalian mikir lebih suka ini daripada ikut ibadah, mendingan milih ini deh, mendingan main games deh, mendingan main HP deh. Aduh, masih ngantuk nih gara-gara kemarin abis nonton drama seharian. Udahlah pagi ini nggak ibadah dulu deh. Nah, itu hal-hal yang sekecil-kecil mungkin gitu ya, yang menyita waktu kita, tapi lama-lama bikin kita jadi menomor duakan Tuhan gitu. Nah, itu yang mungkin adik-adik dan kakak lain sekalian dan Kamorla paling tahu sendiri apa sih berhala masing-masing gitu ya.
kalau kita bisa renungkan gitu, apa sih yang itu gitu bikin kita jatuhnya ya itu ya mengesampingkan Tuhan. Jadinya ini loh aku lebih suka ini gitu dibandingkan baca Alkitab tiap pagi gitu. Aku lebih suka ini nih dibandingkan doa tiap malam. Nah, itu yang kita perlu hati-hati, jangan-jangan itu hal itu yang mungkin masing-masing dari kita beda bisa menjadi berhala modern yang masing-masing kita hadapi. Ya, itu dua hal ini yang mungkin kita perlu renungkan masing-masing. Nah, ayat penutup yang Kamorla bisa kasih adalah dari sebentar. Ibrani 12 ayat 14, ini Kamorla bacain aja ya. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi baik lagi ya tentang kekudusan itu adalah hal yang kita usahakan setiap hari. Mengejar, makanya di situ dibilang kejarlah kekudusan. Mengejar itu kan perlu usaha dan pasti ada targetnya gitu kan. Jadi ya kita harus berjuang sih untuk itu dan melihat nih sehari demi sehari, hari demi hari, apakah pilihan-pilihan kita gitu, aku pilih ini, aku mau ini, aku mau itu udah mencerminkan bahwa kita tuh sudah hidup kudus atau kita berusaha mengejar kekudusan itu. Ya, mungkin sekian dari Kamorla untuk sharing firman hari ini, yang semoga bisa menjadi pengingat untuk seterusnya setelah PT ini selesai. Mungkin setelah ini ada kegiatan apa sih adik-adik kayak gitu. Nah, itu setiap pilihan-pilihan yang kita perbuat gitu, coba deh dilihat ini aku lagi apakah mengutamakan keenakanku sendiri aja gitu, tapi ya atau lagi duakan Tuhan nih. Kita udah kasih waktu belum sih buat Tuhan hari ini atau besok atau lusa? Udah kasih waktu lagi nggak sih buat Tuhan? Atau seminggu sekali aja cukup ya pas PT kayak gitu. Ya, sekian. Mudah-mudahan kita bisa renungkan. Amin. Sebelum selanjutnya kita bisa ambil satu dulu sebentar untuk merenungkan firman Tuhan yang sudah didengar. Ya, satu sudah selesai. Kita angkat nyanyian respon firman dari Gita Bakti 107. Bait yang pertama dan kedua, ikutlah Tuhan dalam terang. Ikutlah Tuhan dalam terang, tinggalkan yang gelap, dan ingat kewajibanmu, lakukan firman-Nya, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Ikutlah Tuhan dalam terang, teguhkan hatimu, setia, tulus dan benar, amalkan kasih-Mu, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Kita masuk ke doa syafaat. Sebelumnya Yuke dan Jevon bisa nyalakan kameranya dan apakah sudah siap? Yuke udah siap? Oke, Yuke doa pertama, lalu selanjutnya Kamorla menggantikan Evelyn doa kedua,
terakhir, Jevon, doa ketiga bisa tutup doa Bapa kami juga ya. Itu. Oke, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami dapat berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu serta melayani-Mu pada hari ini. Kiranya bagi teman yang tidak dapat ikut untuk mendengarkan firman-Mu hari ini, minggu selanjutnya dapat ikut dan mendengarkan firman-Mu serta melayani-Mu. Dan juga kami ingin berdoa untuk teman-teman kami yang sakit, sembuhkanlah mereka, berilah mereka kesehatan, dan juga agar dapat melakukan kehidupan mereka seperti biasanya lagi ya Tuhan. Terima kasih. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami, baik dalam pekerjaannya di kantor maupun kesehatannya Tuhan. Kami berdoa agar Engkau yang berikan kelancaran dan agar pekerjaan mereka pun dapat berjalan dengan baik Bapa di tengah kondisi pandemi COVID yang masih terus melanda ini ya Tuhan. Kami berdoa juga Bapa untuk kesehatan orang tua kami agar mereka pun dapat tetap menjaga kesehatannya, mereka tetap fit Tuhan dalam kehidupan sehari-harinya baik di kantor maupun di rumah ya Bapa. Dan biarlah mereka terus dalam perlindungan-Mu saja ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami Tuhan, GPIB Kasih Setia, yang mungkin saat ini sedang mengadakan salah satunya pembahasan untuk program gereja ke depannya maupun terkait pembangunan gereja juga Tuhan. Biarlah Engkau yang berikan hikmat kepada orang-orang yang terlibat ya Tuhan, baik itu Ketua Majelis Jemaat, Pak Pendeta, maupun PHMJ yang terlibat, para majelis maupun orang-orang mungkin tim-tim yang diikut sertakan juga Tuhan dalam perumusan program tersebut dan pembahasan terkait pembangunan gereja tersebut ya Bapak. Agar Engkau berikan kerendahan hati pada setiap mereka Tuhan, Engkau yang arahkan mereka Tuhan kepada hal apa yang Engkau kehendaki sesungguhnya ya Bapak, melalui atas gereja kami ini ya Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan segalanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Bapak Engkau yang mampu memimpin Tuhan jalannya proses tersebut sehingga kami berdoa agar keputusan nanti yang dijalankan sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapak. Kami berdoa juga untuk setiap program-program gereja yang terus berjalan ya Tuhan agar para orang-orang yang melaksanakannya pun mengerjakan program-program tersebut dengan hati yang sungguh-sungguh ya Tuhan dan sehingga pelayanan mereka pun dapat harum juga di hadapan mata-Mu Bapa. Dan kami juga mau berdoa Tuhan mungkin secara khusus juga untuk perekonomian gereja yang di masa pandemi ini juga cukup terpuruk Tuhan dan mengalami banyak kesulitan. Ya Bapak biarlah Engkau juga yang cukupkan Tuhan segala halnya hanya sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Kami percaya Bapak bahwa selama orang-orang di dalamnya Tuhan baik itu jemaat, majelis maupun KMJ sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh bergereja dengan hati yang tulus kepada-Mu saja Tuhan. Kami percaya hanya Allah saja yang nantinya akan mencukupkan bagi kami Tuhan apa yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong berkati PT kami ini ya Tuhan, berkati juga kakak-kakak layan yang sudah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, serta teman-teman yang lain yang belum bisa bergabung dengan kita pada hari ini. Tuhan, berkati juga bangsa dan negara kami, mulai dari Presiden dan Wakil Presiden, sampai RT dan RW yang di daerah agar mereka bisa melaksanakan tugas mereka dan masing-masing dan membangun negara yang maju dan aman. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Oke, terima kasih untuk tadi tugas syafaat. Ada Kamorla, ada Yuka, ada Jepon. Nah, kita akan memberikan persembahan kita, persembahan syukur. Nah, sebelum kita memberikan, nah adik-adik diperhatikan dulu ya video berikut ini. Kasih tahu kalian nih, gimana sih caranya memberikan persembahan. Halo adik-adik Teruna, apa kabar PT? Luar biasa, antusias, fantastis, excellent, yes! Halo, perkenalkan, nama aku Shana. Kali ini aku mau kasih tahu kalian nih, gimana sih caranya memberikan persembahan melalui scan QR Code OVO maupun GoPay. Sebelum menonton video ini sampai habis, ajak orang tua kalian untuk simak video ini ya. Kalau tidak mengerti, bisa langsung ditanyakan ya. Untuk adik-adik yang ingin memberikan persembahan melalui scan QR Code OVO, yuk simak video berikut ini. Pertama-tama, buka aplikasi OVO kalian. Lalu, klik scan yang ada di paling bawah ya. Arahkan saja ke QR Code. Lalu klik nominal yang akan kalian berikan untuk persembahan. Oh iya, kalian juga bisa memberikan not seperti ini loh, persembahan PT. Klik lanjutkan, lalu transfer. Maka kalian sudah memberikan persembahan PT. Nah, mudah banget bukan? Yuk kita lanjut bagaimana caranya memberikan persembahan lewat scan QR Code GoPay. Simak video berikut ini ya. Pertama-tama, buka aplikasi Gojek kalian. Lalu klik Pay yang ada di samping GoPay ya. Arahkan ke QR Code. Klik nominalnya. Klik Pay, lalu kalian sudah bisa memberikan persembahan lewat GoPay. Oke, itu dia bagaimana caranya memberikan persembahan lewat scan QR Code OVO maupun GoPay. Jika ada yang belum jelas, kalian bisa tanyakan langsung ke kakak-kakak PT. Ditunggu ya kehadiran adik-adik di setiap minggunya untuk ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Sampai jumpa, bye-bye! Oke, tadi udah tahu ya cara memberikan persembahannya melalui OVO, GoPay. Nah, nanti kalau ada yang kurang jelas, mungkin bisa chat dengan kakak-kakak lain atau bisa tanya ke orang tua adik-adik masing-masing. Seperti itu. Nah, sebelum kita memberikan persembahan, kita baca dari Lukas 6 ayat 30. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Kita akan menyanyikan lagu persembahan dari KJ 302, bait pertama dan kedua, Ku Beri Persembahan. Adik-adik dan kakak layan dipersilakan untuk memberikan persembahan dengan cara scan QR kode BCA yang tertera di layar atau transfer ke rekening BCA di nomor 7010493603 atas nama Morla Gabriela. Juga dapat melalui scan QR OVO atau GoPay atas nama Morla Gabriela. Atau dapat juga transfer langsung ke rekening Bank Mandiri Gereja dengan nomor rekening yang sudah ada di layar atas nama GPIB Kasih Setia Ciledug. Tuhan Yesus memberkati persembahan kita semua.
persembahan. Silakan Davina. Halo Davina, udah siap, Dek? Udah siap, Kak. Oke. Mari Kakak Layan, kita dan teman-teman semua kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih karena sekarang kami sudah memberikan persembahan terbaik kami. Berkatilah setiap orang yang memberikan persembahan tersebut agar dapat membantu dan berguna bagi gereja maupun sesama kami yang memerlukannya. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu saja kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih Davina. Oke, sebelumnya biasa KST dulu ya. Ada kabar seputar Teruna. Nah, sebelum masuk kabar seputar Teruna, Kak Rifan nih ada games. Biasanya kalau games kan di awal ibadah. Nah, ini gamesnya pertengahan ibadah mendekati akhir. Nah, kan tadi kita firman Tuhan tentang apa kekudusan sama penghormatan ya kayak mulai ya. Betul. Tentang kekudusan. Nah, ada soal tentang kekudusan dan penghormatan. Nah, tenang aja. Tadi kalau adik-adik mendengarkan firman Tuhan sih harusnya bisa jawab ya, karena ini tentang apa yang tadi Kak Morla ceritakan. Ada 5 soal. Nah, yang juara pertama dapat 50.000 Ovota GoPay, juara kedua ada 25.000. Nah, kalau adik-adik mendengarkan tadi harusnya tahu ya jawabannya apa ya gitu. Kita masuk ke soal pertama. Silakan Kak. Kak, sebelum ini jawabnya gimana Kak? Sistem jawabnya ada berbagai soal Kak. Ada soal pilihan ganda, ada soal benar atau salah, ada soal menjelaskan. Contohnya mengapa atau contoh seperti apa kayak gitu Kak. Nanti misalnya jawabnya itu angkat raise hand dulu atau di chat atau ngomong. Oh iya, aku lupa memberikan contohnya ya. Ntar riuh tuh Kak. Iya lupa aku tadi Kak. Jadi kalau mau jawab raise hand langsung saya Kak gitu. Langsung buka mic saya Kak gitu. Jadi nggak tunggu apa ini masalahnya rebutan ya. Cuma 5 soal gitu. Jadi harus rebutan saya duluan siapa gitu. Raise hand langsung saya Kak gitu. Nanti dilihat kakak-kakak layan siapa yang duluan jawab. Gitu ya. Oh, Kak Rifa, maaf. Berarti raise hand-nya cuma 1 anak aja ya, nggak 3 ya? Iya. Nanti kita lihat apa dia benar atau enggak seperti itu Pak. Oh gitu, oke. Baik, berarti adik-adiknya sekali raise hand aja ya? Iya. Raise hand siapa dulu nanti saya nanti tanya benar atau salah kita lihat seperti itu. Oke, soal pertama Kak. Nah, hormat orang tua adalah kewajiban sebagai anak. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu, ... tertulis di kitab. Yang A, Matius 22 ayat 37. Yang B, Ulangan 6 ayat 5. Yang C, Keluaran 20 ayat 12. Yang D, Markus 7 ayat 10. Wah, Caca udah nyampe nih. Udah mulai langsung. Apa tuh, Ca? Keluaran 20 ayat 12, Kak. Boleh bisa bacain nggak tuh ayatnya seperti apa? Biar lebih lengkap. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Oke, benar banget. Caca ya, yang pertama, soal pertama dapat. Nah, soal kedua nih. Kita masuk ke soal kedua. Bangsa Israel pernah membuat sebuah berhala ketika Musa masih di atas gunung Sinai. Apakah anak kerbau emas yang dibuat bangsa Israel? Nah,
Ini jawabannya benar atau salah. Benar nggak sih anak kerbau emas yang dibuat? Benar atau salah yang dibuat oleh bangsa Israel? Oke, Yosia. Apa tuh Yosia? Salah Kak harusnya. Oh, salah. Kenapa salah? Karena yang benar anak lembu emas, bukan kerbau. Wih, anak lembu emas tahu dari mana tuh Yosia? Udah baca Kak. Oh, udah baca ya. Berarti tadi dengar ya firman yang tadi diapain Kak Morla ya. Berarti Yosia. Oke. Nah, kita masuk ke soal ketiga. Nah, Allah adalah Allah yang kudus, maka kehidupan kita juga harus kudus ya. Tadi seperti tadi di firman Tuhan. Nah, tertulis di kitab mana yang mengatakan sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, tunggu dulu, belum ada pilihan ganda. Sabar. Pilihan gandanya belum keluar. Kalau tadi kan benar atau salah, ini pilihan ganda. Tenang. Nah, ayo. Yang A adalah 1 Petrus 1 ayat 16. Itu salah ya, Petrus ya itu. 2 Ibrani 11 ayat 1. Yang C Filipi 4 ayat 19. Yang D Yohanes 3 ayat 16. Nah, ayat yang selain imamat ya. Tadi kan imamat 19 ayat 2 ya kalau nggak salah tadi kan. Nah, selain imamat nih yang agak berkaitan. Coba dibaca-baca. Andreas bilang C. Ayo, benar. Oke. Dah, aku nggak menerima chat. Aku maunya ngomong. Jadi kalau ngomong, oh dia mendengarkan. Oke, Caca. Apa Caca? 1 Petrus ayat 1 Petrus 1 ayat 16. Oke, benar nggak tuh? Coba kita buka dulu ya. 1 Petrus 1 ayat 16. Oke, benar Caca. Udah 2 poin ya. 2 poin untuk Caca. Oke, kita masuk soal keempat. Caca, resennya boleh Iya, dimatiin dulu. turunin. Iya, turunin. Lupa. Semangat, terlalu suruh semangat, Kak. Nah, kenapa kita harus menjaga kekudusan kita? Tadi kalau yang dengar firman yang dibawa Kak Morla, oke, Andreas. Gimana tuh? Silakan, Andreas. Di-unmute dulu, Andre. Iya, di-unmute dulu. Suaranya belum terdengar. Halo, Andreas. Kita harus berbuat baik kepada keluarga. Nggak bisa dibuka. Oh, nggak bisa dibuka ya, Kak. Itu mute-nya. Gimana nih Kak Morla, benar nggak tadi nih kita harus menjaga kekudusan kita dengan cara berbuat baik kepada keluarga dan orang lain? Kurang tepat nih. Oh, kurang tepat, Iya, kan Andrea. alasannya nih. Jadi pertanyaannya adalah alasan kenapa kita harus menjaga kekudusan kita. Ini yang kamu mulai jelasin di awal banget. Kurang Alasannya. tepat. Silakan, Ayo, ada yang mau jawab lagi? Yang tadi dengar firman Tuhan sih harusnya tahu. Oke, Caca. Apa tuh, Ca? Supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, Kak. Gimana tuh, Kak Morla? Masih belum tepat nih. Jadi Aduh. ada dasar satu aja yang ini yang penting nih. Aduh, Mas enggak nunggu nih udah senyum-senyum. Coba pada tidur kalau kali salah ya. Kalau salah lagi ntar kamu ulang 15 menit lagi ya. Coba nih, Kak, coba nih ada Yosia. Coba nih Yosia, gimana nih Yosia? Ya, karena itu adalah kewajiban kita karena kita udah ditebus sama Tuhan ke salib. Otomatis kita jadi anak Tuhan dan kita harus menjalani kewajiban kita. Dengan apa? Kan tadi katanya
Itu kewajiban kita kalau nggak salah. Oke, benar ya Kak Morla ya? Betul. Oke. Jadi dua-dua ya Caca sama Yosia. Nah, yang terakhir nih. Soal terakhir. Apa contoh berhala modern saat ini yang maksudnya adik-adik alami sendiri ya, cerita gitu. Oke, Caca semangat sekali Caca. Oke, dipersilakan. Oke, Cak. Gimana, Kak, Gadget, Kak. contohnya? Gadget, Kak, handphone. Oh, gimana nih? Coba ceritakan sedikit aja pengalaman Caca dari gadget itu. Kita kayak sekarang lebih mentingin HP atau teknologi daripada Tuhan gitu, Kak. Jadi sekarang gara-gara teknologi lebih maju, mungkin kadang Tuhan dinomorduakan gara-gara handphone gitu, Kak. Oke. Oke, boleh. Benar ya, Kak Marla ya? Oke, berarti tadi cuma berapa kalian? Berarti ada yang mendengarkan ya? Berarti tadi banyak adik-adik yang mendengarkan. Semoga, terlalu fokus kepada orang lain di media sosial. Oh, oke. Itu jawabannya Andreas ya. Jadi semoga tadi yang firman Tuhan Kak Morla dengar beritakan, adik-adik dapat sampaikan ya dalam kehidupan sehari-hari, kan soal tentang kekudusan. Iya, tadi Andreas belum raise hand, jadi Kak Rifa lihatnya Caca sih, jadinya nggak apa, seperti itu. Jadi semoga firman Tuhan yang tadi Kak Morla sampaikan bisa adik-adik lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi tadi contoh soal tadi, biar kakak-kakak tahu nih, apakah adik-adik mendengarkan firman Tuhan atau tidak, apa tidur. Nah, ternyata tadi adik-adik ada yang mendengarkannya. Jadi firman yang tadi dibawakan bisa dilakukan di hari-hari seperti itu. Nah, saatnya kita masuk di kabar seputar teruna. Krik-krik ya. Oke, Kak Rifan nih mau ucapin terima kasih untuk selain Kak Firman, ada Kak Morla, ada tadi doa syafaat, ada Yuke dan Jevon, ada juga tadi doa persembahan, ada Davina, ada kakak-kakak yang bertugas yaitu Kak JJ, Kak Denis, Kak Daniel, ada Kak Sela juga sebagai prokantor sama Kak Desi. Makasih buat pelayanannya. Semoga Tuhan Yesus memberkati kakak dalam pelayanan dan kehidupan sehari-hari. Begitu juga dengan adik-adik yang tadi bertugas. Nah, untuk kehadirannya minggu ini ada 23 orang. Puji Tuhan, banyak banget. Karifa senang banget. Walaupun masih pada off cam, tapi puji Tuhan adik-adik udah bisa hadir. Tadi juga udah mendengarkan ya. Jadi Karifa nggak mikir, apa adik-adik ini mendengarkan firman Tuhan yang tadi dibawakan oleh kakak-kakak layan? Nah, ternyata melek gitu ya, gitu. Dan untuk tadi yang pemenang, boleh chat nanti ke Kak Morla soal apa mau dikirim lewat OVO atau GoPay. Dan juga persembahan, jangan lupa ditunggu sampai Selasa, dikirim ke Kak Morla atau kirim lewat OVO atau GoPay, BCA atau Mandiri nanti ke gereja seperti itu. Nah, untuk petugas minggu depan, ya ampun, ini yang ditunggu-tunggu adik-adik sampai kayaknya deg-degan gitu kan. Petugas minggu depan, apakah ada yang bersedia? Saya, Kak, gitu kan. Nah, ayo siapa yang maksudnya? Aduh, mukanya langsung, Karifa langsung di sini lihatnya pada gelap semua. Jadi sisa jidat-jidat. Ada yang langsung matiin kamera. Why? What happened? Kenapa? Apa yang salah? Yuk. Siapa bilang, Kak, saya mau gitu. Entah doa persembahan atau doain teman-teman dan orang tua. Kamera aku nggak bisa dibuka, Kak. Oh, mungkin jaringan kali Andreas. Jadi nggak bisa dibuka kameranya. Nah, siapa yang mau persembahan tuh, Kak, di chat.
Yuk, siapa Kak? Caca di chat. Oh, Oh, Caca dia ngechat ke aku doang ternyata Caca. Iya, aku Iya, nggak iya. saya nggak lihat di chatnya ini makanya. Oh, Caca doa persembahan ya. Nah, doa syafaat yang pertama doain teman-teman sama orang tua. Ayo, siapa yang mau doain teman-teman dan orang tua? Oh, oke. Andreas katanya doa ketiga, doain gereja, bangsa dan negara. Nah, sisa dua doa lagi, doa pertama dan doa kedua, doa syafaat. Ayo, yang pertama tuh biasanya tadi kan doa teman-teman dan orang tua ya. Yang kedua doain sekolah dan PT. Nah, siapa nih yang dalam hati terpanggil, ayo doa gitu tuh. Jadi panggil-panggil tuh, ayo doa. Tunggu dulu, ini rebutan tiba-tiba, Karifa jadi kaget, seneng deh. Abel lu, ini Abel atau Calvin nih yang mau doa nih? Kak. Siapa? Calvin ya? Iya, Kak. Ini jangan rebutan nanti sama Abel, tunjuk-tunjuk. Kak. Enggak ya? Benar ya? Oh, oke. Oke, Laura mau doa juga. Doa kedua. Ya, Kak. Oke, doain sekolah sama PT ya. Siap. Berarti hadir ya nanti minggu depan. Oke, berarti tadi doa persembahan Caca. Doa pertama Calvin, Abel lagi. Nggak salah ya, Calvin. Doa kedua Laura dan doa ketiga Andreas. Jangan lupa ya, minggu depan untuk hadir. Nah, siapkan pokok doanya. Mungkin nanti lupa dicatat. Itu. Nah, oke, sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa kehadirannya minggu depan kakak-kakak lain dan teman-teman lain juga menunggu adik-adik sekalian untuk datang lagi minggu depan. Dan untuk adik-adik yang butuh nilai agama, Karifa cuma mengingatkan nilai agama tidak melalui PT lagi, tetapi melalui ada namanya pendidikan agama Kristen. Cuma mengingatkan saja. Nanti kalau untuk lebih jelasnya seperti gimana, bisa chat ke Kak Denis atau ke Kak Daniel. Jadi nilai agama tidak lagi diambil dari PT seperti itu. Untuk lebih jelasnya bisa chat langsung ke itu. Oke, sekian kabar seputar Teruna. Sampai jumpa minggu depan. Hadir lagi ya, jangan jenuh-jenuh untuk dia ketemu dengan kakak-kakak lain dan teman-teman lain. Walaupun cuma lewat daring, tapi tetap jangan sedih. Nanti semoga tetap doakan supaya pandemi ini berakhir. Jadi kita bisa luring ya. Oke, kita masuk ke amanat pengutusan. Dipersilakan Kak Murla. Ya, kita udah sampai di penghujung ibadah. Berdoa agar kita semua, baik Kak Murla maupun adik-adik dan kakak lain di sini bisa merenungkan apa yang sudah kita dengarkan pada pagi hari ini ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Next, kita angkat pujian penutup dari Kidung Jemaat 356, bait yang pertama dan kedua, tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, itulah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus,
mari kita tutup ibadah pada pagi hari ini, kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan dan pimpinan-Mu dalam ibadah pagi hari ini Tuhan, dari awal sampai akhir ya Bapa. Kami bersyukur untuk koneksi internet yang lancar, kami bersyukur untuk adik-adik dan kakak lain yang sudah bisa hadir, kami bersyukur untuk setiap pujian yang kami naikkan dan persembahan yang kami berikan maupun setiap firman yang kami dengarkan ya Tuhan. Biarlah segala hal tersebut boleh menuntun hidup kami sehari-harinya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Kita selesai, seperti biasa dipersilakan untuk saat teduh. Jangan langsung keluar ya, kita foto dulu. Boleh dibuka dulu kameranya. Ayo dibuka, mau lihat wajah-wajahnya. Nah, ini kenapa? Nah, ayo. Ada Maher, Caca, Baby. Aduh, Baby. Ada Jesse, ada Rahel, Grace. Ada Maher, ada David. Ayo buka dulu yuk. Nah, kan kelihatan muka-mukanya yang cerah, bersinar, glowing. Nah, Abel Kalvin merantem pagi-pagi, baru tadi mendengarkan. Masih pagi. Yuk dibuka. Berikan pose terbaik sebelum difoto kakak Daniel. Oke, udah siap Kak Daniel? Yap. Oke. 3, 2. Kak Daniel ini masih difoto, nggak dengar suaranya, jadi nggak tahu kapan itu pada senyum-senyum masalahnya. Ulang ya. Ya astaga, udah adik-adiknya udah gaya cantik, udah gaya. Lagi ya. 1, Ayo. Siap. Gas. 1, 2, 3. Tunggu, tahan sebentar.
Oke, tahan. Maaf ya Indra. Indra lagi Jadi ngomong. horor. Bentar, oke, satu lagi. Ada Ayo, dua, satu lagi, dua lagi, ayo. ada dua. 1, 2, 3. Oke. Oke. Makasih adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Bye-bye. Yang tugas jangan keluar dulu ya. Oh ya, yang tugas jangan keluar. Oke.